Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 2. Yuk simak baik-baik. Mari kita mengamati. Di sini ada ibu dan ada 3 anak. Sedang apakah mereka? Yuk, mari kita belajar membaca. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temannya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Sumber dari rumahdongeng.com. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Yuk kita jawab. Ya, sikap kita adalah memelihara serta menjaga mereka dengan baik, menyayangi dan menghargai. Lanjut, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, anak-anak bercerita. Ini ada contoh ceritanya. Pesannya adalah sebagai manusia kita harus mempunyai sikap berterima kasih dan bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak yuk dialog di bawah ini. Benny berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Benny, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah Benny, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Benny bertanya lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah,
Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada Tuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daunan sembarangan. Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Yuk kita jawab. Ya, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Yang kita rasakan adalah rasa syukur. 3. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Yang pertama, aku berterima kasih kepada ayah karena telah memberikanku sepatu. Yang kedua, aku berterima kasih kepada ibu karena telah menyiapkan sarapan. Ayo kita mencoba. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. 1. Badan berdiri tegak. 2. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. 3. Putarlah badan ke kanan dan ke kiri. 4. Badan kembali berdiri tegak. 5. Rentangkan kedua tangan ke depan. 6. Putarlah badan ke arah bawah membungkukkan badan. 7. Putarlah badan ke kanan bawah. 8. Putarlah badan ke kiri bawah. 9. Liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Kegiatan bersama orang tua yaitu siswa menceritakan dongeng yang didengar di kelas kepada orang tua dan menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Cukup sekian penjelasan dari Bu Ida, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.